hutan itu dengan tujuan untuk mengambil apa yang ada di dalamnya, baik itu entah itu kayu dan sebagainya, atau bahkan membangun sebuah kehidupan di dalam hutan tersebut yang memang dijaga sekali. Atau teman-teman yang pastinya masih ingat tentang contoh yang diberikan Bapak beberapa minggu lalu, pembelajaran kita, seorang wanita dari Aceh yang peduli terhadap ekosistem alam keberlangsungan ini, menjaga hutan itulah istilahnya. Terus kalau teman-teman pernah dengar nih kan ada yang istilahnya nama-nama hutan itu sebagai paru-paru dunia. Nah, Indonesia juga termasuk ke dalam golongan hutan yang memiliki atau menyumbang sumbangsi terhadap paru-paru dunia ini gitu. Contohnya hutan Kalimantan. Yang ketiga ada teori realisme. Yang saya ingat tentang teori realisme ini merupakan teori yang berdasarkan dengan 4 spektrum ide. Yang pertama itu kalau saya tidak salah ada egoisme, ada anarki, dan ada egoisme, grupisme politik, anarki, dan kekuasaan, politik kekuasaan. Jadi di dalam teori realisme ini masing-masing dari negara itu memperlihatkan kekuasaannya atau intinya untuk kebaikan bersama sih. Contohnya ya, kalau di grupisme politik itu kan teman-teman pasti tahu ada istilah yang namanya PBB ya. PBB. Iya. Grupisme politik contohnya. Satu yang saya ketahui. Terus selain itu contoh ada apa lagi? PBB, apalagi NATO, ya, apalagi ASEAN ya. Iya, coba. Iya. Itu contoh dari grupisme politik. Contoh dari egoisme itu kan, egoisme ini artinya itu masing-masing negara itu punya keinginan untuk mempertahankan negaranya masing-masing, itu memperkuat kekuasaannya masing-masing, itu menurut saya. Terus ada anarki internasional, seperti yang kita ketahui anarki di dalam hubungan internasional ini kan, kalau teman-teman pernah dengar bahwasanya di dunia ini kita tidak memiliki pemimpin yang benar-benar pemimpin dari segala dunia ini, maka anarki internasional itu akan selalu terjadi karena masing-masing negara ini ingin memperluas atau mempertahankan wilayah atau bahkan kekuatan negaranya sendiri. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan politik kekuasaan. Sudah jelas sebagai mahasiswa dan mahasiswa politik kita tahu kekuasaan ini itu apa, menyangkut pemerintahan, lembaga-lembaga dan lain sebagainya. Itu yang saya ketahui tentang realisme. Dan yang terakhir yang saya ketahui tentang liberalisme yaitu ini mengenai konsep kebebasan. Di mana teori ini menjelaskan bahwasannya setiap individu itu memiliki kebebasan, tapi ini menurut saya terlalu bebas sih. Tapi tergantung negara masing-masing ya. Contoh dari liberalisme ini, kebebasannya itu kalau di Indonesia mungkin kita memang tidak menganut hal ini secara gamblang itu, secara bulat-bulat kita terima liberalisme. Tapi kalau di negara luar itu liberalisme, contoh yang paling dekat dan paling mudah kita pahami adalah adanya kebebasan untuk kaum LGBT untuk tetap berlangsung kehidupannya itu dan diterima masyarakat khalayak umum tanpa adanya diskriminasi. Dan di situ contohnya itu LGBT itu mereka sangat diterima, tidak seperti di Indonesia. Kalau kita tahu nih ada teman kita yang sedikit ada teman kita yang sedikit berbeda lah gayanya, itu langsung kita diskriminasi kan, langsung kita kecilkan gitu. Memang nggak semua, tapi rata-rata itu pasti ada kalau hanya di omongan saja. Terus contoh dari liberalisme ini apa lagi ya? Kebebasan berpakaian. Kebebasan berpakaian mereka itu tidak seperti di Indonesia lah teman-teman. Terus apa lagi ya? Liberalisme ini contohnya kebebasan bagi kaum perempuan. Beda sih, feminisme. Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang 4 tema pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya tidak belum belajar. Terima kasih. Ya, oke. Silakan kembali. Oke, baik, terima kasih.